Kita bersama Pak Mars Ega Legowo Putra, Direktur of Regional Marketing Pertamina Patraniaga, subholding PT Pertamina yang menyalurkan produk BBM, LPG, pelumas, dan petrokimia ke seluruh Indonesia. Kita akan bahas tentang isu pembatasan subsidi BBM, strategi transformasi digital, pengembangan usaha Patraniaga, isu aftur mahal, hingga transisi menuju energi bersih. Yuk, kita mulai. Pega, di September itu santer kedengeran ada rencana kebijakan pembatasan Pertalite, ya kan? Dan semua orang nggak rame tuh waktu itu. Tapi menariknya, sekarang dibatalin. Nah, saya jadi penasaran tuh. Apa sih yang mendasari, pertama-tama ya, kenapa kok memang ingin dibatasi Pertalite itu, dan kemudian kenapa kok kemudian akhirnya dibatalin? Ya, jadi Pak Indrawan ya, Pertalite ini kan produk BBM JBKP. Di dalam produk BBM ini terdapat komponen uang negara di dalam produk JBKP ini. Oh, produk JBKP, jenis bahan bakar penugasan. Jenis bahan bakar kendaraan penugasan. Ya, Okay. artinya ini ada komponen uang negara dalam bentuk kompensasi yang diatur melalui Perpres 191. Nah, Perpresnya sendiri sebenarnya dalam tahap revisi. Nah, sebetulnya bukan pembatasan sebetulnya, tapi karena ini BBM subsidi, tentunya harus diatur kepada siapa yang berhak. Okay. Nah, jadi Perpresnya sedang berjalan dan mungkin saat ini sedang tahap finalisasi. Nah, tadinya implementasinya mau dijalankan di 1 Oktober, tapi ini belum selesai. Sehingga saya rasa bukan pembatasan ya. Sehingga kalau kami sendiri menyiapkannya adalah menyiapkan kesistemannya. Jadi Pertamina ini kan sebagai badan usaha, sebagai pelaksana, gitu. Kita ngikutin regulasinya. Nah, regulasinya sedang tahap penggodokan dan kita menyiapkan kesistemannya. Dan kalau kami melihat itu bukan pembatasan, tetapi ini justru pengaturan untuk melindungi kepada siapa masyarakat-masyarakat yang sesungguhnya berhak mendapatkan subsidi. Agar masyarakat-masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi ini dapat terjaga hak-haknya. Kira-kira gitu, Pak Indra. Emang realitanya sekarang gimana tuh, Pak? Jadi alokasi atau realita dari BBM bersubsidi ini, atau Pertalite lah khususnya ya, yang kita bahas ini, itu seperti apa sekarang? Sehingga kok merasa perlu ada inisiatif, ya pembatasan lah ya, atau apa tadi disebutnya? Pengaturan. Ya. Ya. Jadi begini, kalau kita melihat secara perkembangan kebutuhan BBM ini kan dari tahun ke tahun meningkat. Segmentasi Pertalite itu juga dari sejak tahun 2014 sampai sekarang itu tidak dirubah aturannya. Sehingga ini menyebabkan segmen tersebut juga kebutuhannya meningkat, demandnya meningkat, konsumsinya meningkat. Di satu sisi kita juga melihat disparitas harga untuk harga BBM non subsidi di sektor-sektor industri dan lain juga meningkat. Nah, kita harus melihat juga banyak isu juga yang terjadi, penyalahgunaan BBM subsidi dan lain-lain. Tentu ini harus kita tata ulang. Begitu kita tata ulang, kita harus kembali kepada fundamentalnya, yaitu regulasinya seperti apa. Nah, regulasi ini harus kita tata agar tadi mengamankan hak-haknya yang memang sesuai tujuan daripada pemerintah memberikan subsidi ini. Nah, kalau ini nggak ditata ulang, memang kita harus memperkuat pengawasannya. Nah, pengawasan ini tentu juga harus sekali lagi didukung dengan sistem dan regulasi yang clear seperti itu. Nah, kalau kita melihat Pertalite ini merupakan bahan bakar untuk gasolin yang paling murah. Tentu untuk orang-orang yang seharusnya membeli non subsidi, ya karena disparitas harga yang besar, tentunya inginlah membeli yang Pertalite. Tetapi kita harus melihat sesungguhnya ini tujuannya apa. Apalagi di sektor-sektor industri ini kan tentunya dilarang untuk membeli yang subsidi. Nah, oleh karena itu esensi daripada melihat lagi peraturannya adalah untuk sekali lagi menjaga agar yang berhak ini tetap bisa mendapatkan haknya. Artinya sekarang ini banyak bocor gitu ya Pak ya, subsidinya ke orang-orang atau pihak-pihak yang seharusnya dia tidak terima subsidi, malah memanfaatkan bahan bakar subsidi itu. Saya tidak bilang banyak bocor, tapi kita memperkuat agar potensi kebocoran itu semakin kecil. Cuma realitanya kan sekarang banyak yang bocor kan Pak ya. Makanya kemudian akhirnya pengawasan diperketat, terus mau ada mekanisme pengaturan secara khusus gitu, yang rencananya pakai QRIS gitu ya. Bisa jadi demikian. QRIS, ya, QR code, yang rencananya kan sampai begitu kan ya. Karena juga begini Pak, produk-produk subsidi ini tentunya kami selaku pelaksana yang menyalurkan produk subsidi ini harus mempertanggungjawabkan kepada siapa produk ini diserahkan. Nah,
dalam konteks tersebut tentunya kami harus membuat sistem. Makanya dengan sistem yang berjalan saat ini untuk yang solar subsidi sudah berjalan dengan sistem barcode ya. Sehingga kita bisa menyampaikan kepada pemerintah, siapa sih yang membeli solar subsidi? Oh ini. Sama dengan yang LPG kami ada sistem pencatatan dengan KTP sehingga LPG subsidi itu diberikan kepada siapa? Oh, ini datanya, KTP sekian namanya ini, NIK sekian. Itu bagian daripada akuntabilitas produk subsidi. Nah, untuk yang Pertalite ini juga sama tentunya. Sekarang sedang berjalan untuk sampai tahap mereport pengguna Pertalite ini menggunakan sistem barcode ini. Dan per hari ini sudah ada 5,6 juta kendaraan pengguna Pertalite yang menggunakan barcode ini. Nah, ini akan terus kita dorong bukan untuk pembatasan sekali lagi, tapi untuk pencatatan. Karena bentuk daripada akuntabilitas kami melaporkan kepada pemerintah. Cuman kalau orang tidak pakai barcode itu tetap masih bisa beli Pertalite untuk sekarang? Pertalite masih bisa. Masih bisa. Ini bertahap. Kalau yang wajib baru solar. Kalau solar kalau beli kan harus pakai barcode-nya itu kan ya. Kalau Pertalite belum ya? Bertahap. Ini sedang berjalan. Rencana berikutnya gimana? Di beberapa kota sudah selesai 100%. Apabila di suatu wilayah sudah 100% kendaraannya sudah terregister, kita baru jalankan. Oh, oke. Itu gimana tahunya bahwa semua kendaraan sudah terregister ya? Pertama, kita itu ada integrasi data dengan Korlantas, Pak. Oke. Kita juga melakukan sistem checking dengan satu wilayah-wilayah tersebut, gitu. Data dengan Korlantas ini menjadi data awal, sehingga kurang lebih populasi sudah 90% terregistrasi, kita tinggal push lagi. Jadi populasi kendaraan dengan tipe tertentu di area itu udah ketahuan datanya ya, sehingga nanti tinggal dibandingkan aja berapa banyak nih yang sudah terregistrasi di aplikasinya pakai My Pertamina ya? Dengan My Pertamina. Dengan My Pertamina itu. Oke. Begitu pas udah batasan 90% dari total kendaraan baru akan diberlakukan atau ada batasan threshold tertentu, Pak? Kira-kira 80-90% ya, tapi kita melihat juga yang kita pergunakan ini baru segmen roda 4 ya, yang baru roda 2 enggak. Roda 4 pun kita akan melihat, di roda 4 ini kan ada yang plat kuning, ada yang pribadi, ada yang instansi ya. Kita ngelihat nih, biasanya kan yang sensitif ini yang kendaraan umum ya, kita fokus ke situ, kendaraan umum cukup banyak, gitu aman. Kendaraan pribadi pun kita melihat di CC berapa nih yang sudah majority, sehingga kita bisa mengukur mitigasinya seperti itu. Iya, soalnya kan kalau kita nunggu sampai semua orang yang memang harusnya dapat subsidi sudah terregistrasi gitu, nanti itu kayak ayam dan telur gitu. Iya. Ya kan? Loh ini pada nggak registrasi karena nggak diwajibkan gitu. Kalau diwajibkan, loh ini kan belum terregistrasi semuanya gitu. Itu tuh gimana ngebalance ayam dan telurnya itu tuh? Nah, ini pertanyaan menarik. Ini suatu yang boleh didalamin karena ini sesuatu yang kami punya lesson learn yang nanti mungkin suatu saat akan kami coba buat penelitian lebih baku ya. Jadi tahun 2021 itu kita ada program Langit Biru di mana kita bisa masyarakat Indonesia ini bisa menggunakan bahan bakar yang lebih baik, yaitu dari premium ke Pertalite kan. Premium sekarang sudah tidak diedarkan lagi. Kita juga saat ini sedang mencoba untuk meregistrasi seluruh pengguna Pertalite. Kalau yang LPG sudah, yang solar udah, sekarang tinggal yang Pertalite. Ketika kita melihat bagaimana mekanisme kita melakukan program Langit Biru pertama ketika mengedukasi shifting premium ke Pertalite, mengedukasi barcode solar, mengedukasi pendaftaran NIK untuk transaksi LPG, itu tuh sebetulnya berbagai metode approach itu sudah kita siapkan. Cluster, uji coba, wilayah-wilayah yang terisolasi, mungkin yang pulau seperti Batam atau Bali. Tetapi ternyata itu takes time. Kita melihat approach itu per kabupaten. Kita tidak melihat provinsi atau per kabupaten. Begitu per kabupaten, satu kabupaten itu diterima, masyarakatnya bisa kita dekati, Pemda juga mendukung, tentunya Forkominda juga mendukung, kita jalankan. Itu biasanya terus kabupaten sekelilingnya itu mengikuti. Nah, jadi kami tentukan starting awal itu sudah ada data seluruh Indonesia, misalnya start dari 11 kota kabupaten, mana yang ready dulu, kita udah mapping. Kami juga punya tim di regional, namanya tim ini dari mulai sales branch manager sama sales area manager,
mana yang kira-kira paling ready. Begitu kami assess, oh udah 11, 10 atau 15 dulu biasanya angkanya belasan, di bawah 20. Itu menjadi simpul awal. Begitu simpul awal, itu menular sekelilingnya. Istilah kami ini jadi kayak obat nyamuk. Nah, begitu makin besar, akhirnya itu makin banyak. Nah, kota-kota ini menjadi kota-kota anchor. Contoh, kalau saya boleh cerita, anchornya Pertalite QR Code itu mana? Gitu. Anchornya itu ada di Aceh, ada di Bengkulu, ada di Bangka Belitung, ada di Gorontalo, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Ini adalah kota-kota yang melihat starting awalnya itu, ini bisa nih. Nah, akhirnya di situ provinsi-provinsi yang saya sebutkan tadi, sekarang ini untuk Pertalite udah 100%. Pakai QR Code di sana. Pakai QR Code, gitu ya. Sekarang keberhasilan tempat lain, tinggal mereplikasi tempat lain. Nah, ngomongin tentang lessons learned itu, Pak. Solar kan sudah diberlakukan, dan itu seluruh kota kabupaten Indonesia udah semua pakai solar. Nah, apa lessons learned yang didapat dari implementasi barcode di solar, sehingga itu bisa kita pakai untuk mensukseskan barcode atau QR Code di Pertalite itu, Pak? Oke, kalau dari sisi pemerintah ya, pertama akuntabilitas. Jadi kami bisa memberikan, inilah pengguna solar subsidi. Kalau ada penyalahgunaan, ngetrisnya gampang. Siapa nih, mobilnya di mana, dulu yang meregister siapa, gitu ya. Bahkan mobilitasnya kemana saja kita bisa ngetris. Yang kedua dari sisi pemerintah juga, tren pembelian solar subsidi itu di tahun 2022 ke 2023 itu turun. Padahal biasanya ke tahun-tahun sebelumnya setiap tahun itu naik antara 5-9% solar subsidi. Begitu kita berhasil terapkan, selesai di Juni 2023, itu turun minus 0,4% trennya. Nah, ini sepanjang masa nggak ada nih, padahal nggak ada policy perubahan harga dan lain-lain. Ini terus kenapa itu kok bisa turun tuh? Ini kan ibarat ruang penyalahgunaan kita persempit. Orang yang tadinya tidak, yang tadi saya bilang bocor tadi berarti udah mulai sempit nih ruang kebocoran ini. Karena kan kita kasih threshold kan, kalau main kan ya ruangnya kelihatan, dia harus berpikir, ya meskipun kami tidak memungkirin mereka juga pasti berkreasi bagaimana, tapi ruangnya menyempit. Ya, di tahun 2023 ke 2024 kita melihat ini kan sudah ada equilibrium baru kalau solar ya. Itu growth-nya nggak besar, growth-nya cuma 1 digit. Cuma 1%. Biasanya 5-9% kan itu. Sekarang saya targetkan paling growth 1-2% maksimal. Nah, itu menjadi situasi yang kami lihat cukup efektif untuk pengendalian yang subsidi, dan kita juga melihat tren penjualan untuk yang non subsidi juga meningkat. Khususnya untuk yang sektor BBM industri ya, itu pasti meningkat. Ya kita berharap meningkat dalam tanda kutip ya, supaya artinya kan bertumbuh gitu ya, kalau ekonominya gerakan ya kalau untuk industri ya. Yang industri meningkat. Sudah pasti. Tadinya mungkin sebagian ngambil di SPBU kan. Sekarang nggak bisa ya. Agak sulit sekarang. Jadi pembeliannya langsung ke Pertamina. Kalau dari sisi implementasinya Pak, bagaimana itu bisa secara masif kemudian dipakai oleh semua pengguna BBM subsidi untuk solar ya Pak ya? Itu tuh gimana Pak? Sementara kan mestinya kan customer base-nya itu lebih menantang menurut saya dibandingkan yang pengguna Pertalite. Dari sisi device-nya itu sendiri, kebiasaan menggunakan QR Code-nya itu belum kebentuk layaknya teman-teman yang menggunakan Pertalite kan itu gimana tuh? Apa kunci suksesnya gitu? Ini pertanyaan menarik Pak. Saya ini tidak hanya masalah solar ya. Kita berbicara LPG melon, solar, itu segmentasinya itu kan segmen yang bawah lah, secara mungkin edukasi, daya beli, dan lain-lain. Dan kita masuk mengedukasi dengan segmen yang bawah. Ternyata itu lebih mudah Pak, karena cara berpikirnya juga lebih simpel. Oh gitu ya? Iya Pak. Ini counterintuitif ini. Iya. Contoh misalnya solar ya. Yang penting solarnya ada, seperti itu. Polanya seperti apa sih? Saudara-saudara kita yang menggunakan solar itu polanya harian ternyata. Karena mendapatkan uang penghasilannya juga harian. Nah, berarti kalau polanya harian, kita juga tahu mereka biasanya belinya itu nggak banyak dan sudah punya langganan di SPBU mana dan ngisinya jam berapa, karena dia akan biasanya dia keluar untuk ngambil barang jam 6 pagi, berarti dia akan ngisi jam 5 pagi. Nah, pola inilah kita pelajarin dulu Pak. Nah, biasanya akhirnya kita bisa
yuk daftar bareng-bareng karena mereka datang ngantrinya akan bareng. Oke, itu menarik ya. Nah, menarik. di SPBU mana sih seringnya mereka ngantri? Nah, di SPBU itu dulu kita buka booth pendaftaran di SPBU itu. Nah, untuk kendaraan solar meskipun bahkan supir bukan cuma truk ya Pak, bus juga. Ini kan juga ada perusahaan ya Pak. Ya, Nah, ada yang perusahaan. Bisa lewat perusahaan Iya, akhirnya ya. Jadi kita langsung gelondongan gede, grosir gitu ya. Kolektif ya. Kolektif. Ini menjadi percepatan. Berbeda dengan yang pertalite ya. Itu sangat variasi. Oke, menarik ya. Jadi kita memahami perilaku dari konsumennya, yang lihat polanya, patternnya, dan kita memberikan solusi yang memang fit dengan pola dan perilakunya mereka. Wow, excellent. My Pertamina Pak, tadi sempat kita sebut Pak ya. Saya melihat ini sebagai bagian dari upaya transformasi digitalnya Patra Niaga, gitu, atau mungkin Pertamina secara keseluruhan gitu Pak ya. Kalau yang saya tahu Pak, My Pertamina itu seperti kayak loyalty cards gitu, atau loyalty programs gitu ya. Tapi aku yakin pasti lebih dari itu. Apa sih Pak lebih dari itunya? Atau jangan-jangan ini bagian dari strategi digital yang lebih besar, yang kami ya konsumen belum melihat nih, gitu. Ada sebuah rencana gede jangan-jangan di balik itu. Apa? Di balik My Pertamina, sebuah rencana besar yang kaitannya sama strategi digitalnya Pertamina, Pak. Ya, My Pertamina itu sebenarnya ekosistem digital yang kita bangun. Starting awalnya betul, itu loyalty platform. Pakai kartu dulu, 2017, 2016. Terus pada saat berjalannya waktu, kita berpikir ini akan dibawa kemana? Apakah tetap loyalty, ataukah akan menjadi ya booming platform digital yang lainnya? Tapi kami mengambil positioning sendiri bahwa kita harus membuat ekosistem digital di Pertamina yang terkoneksi dengan konsumen, dengan masyarakat. Oleh karena itu kita membuat ekosistem digital My Pertamina yang tadinya loyalty sudah membesar. Nah, di dalam My Pertamina sendiri itu ada apps-nya yang dikenal masyarakat, mungkin sebagiannya hanya apps-nya. Apps-nya inilah yang kita definisikan sebagai digital channel. Jadi kita apps itu kan yang di-download di Apple Store atau di Google Play Store itu ya maksudnya. Betul. Inilah yang kita jadikan digital channel. Artinya kita menjual dulu barang kita melalui apps ini. Jadi kayak toko digitalnya Pertamina lah gitu ya. Sambil nanti kita akan kembangkan itu berpartner dengan pihak lain. Nah, sekarang sudah mulai ada partner-partner masuk ke My Pertamina. Meskipun belum menjual produk orang. Tapi kita sudah mulai ada cross point, cross loyalty point, cross loyalty produk dengan partner-partner lain. Itu baru apps-nya. Tapi kita juga di dalam My Pertamina ini kita berharap ada interaksi dengan konsumen. Interaksi dengan konsumennya, makanya semua platform medsosnya dibuka My Pertamina ini. Undian-undiannya juga kita lakukan. Kita punya flagship program di My Pertamina, ada My Pertamina Tebar Hadiah, itu setiap tahun ada My Pertamina Fair, biasanya di akhir tahun. Itu di aplikasinya atau websitenya atau itu event offline? Semuanya. Omnichannel ya? Iya, omnichannel. Kita buat semuanya, kita buka. My Pertamina Fair itu semangatnya adalah kita melakukan kegiatan apresiasi kepada konsumen pada saat nanti puncaknya hari ulang tahun Pertamina. Hari ulang tahun Pertamina itu 10 Desember, Pak. Jadi biasanya menjelang 10 Desember kita buat My Pertamina Fair, kita merayakan ulang tahun Pertamina dengan memberikan apresiasi pada konsumen. Sehingga kita ingin hype-nya juga dirasakan secara eksternal, gitu ya. Nah, itu kita kemas di My Pertamina Fair. Nah, ini juga ada offline-nya. Biasanya ditutup dengan Pertashow. Pertashow itu ya konser musik. Gitu. Nah, ini offline, gitu. Tapi juga sepanjang tahun itu menuju puncaknya di My Pertamina Fair itu ada namanya My Pertamina Tebar Hadiah. Setiap 3 bulan kita ada undian poin My Pertamina. Itu juga ada offline-nya. Nah, dan adalah gimmick-gimmick kecil di medsos seperti itu kita mainkan. Jadi My Pertamina itu bukan hanya aplikasi mobile, tapi itu sebenarnya customer engagement program ya Pak ya? Betul. Plus sistem digitalnya juga di situ Pak. Jadi subsidi tepat dan lain-lain gitu kita juga ada. Saya sebut juga ada namanya MVP di kami, My Pertamina Validation. Itu yang memvalidasi database ini semua, termasuk QR code dan lain-lain ini. Jadi itu ada servernya tersendiri, ada platform sistemnya tersendiri, ada apps-nya
yang saya sebut ada webnya juga, dan ini web ini juga terintegrasi sehingga web pun berinteraksi. Karena registrasi barcode itu sebetulnya basisnya tuh web. Basisnya web. Meskipun di apps ada gitu. Yang di apps ada nanti masuk ke apps ya akan tetap akan lari ke web seperti itu. Karena pada saat ini juga menarik ini. Pada saat kita dorong My Pertamina sebagai frontingnya subsidi tepat, ternyata ada pushback. Ada pushback. Kenapa kok ada pushback? Ternyata benar masyarakat Indonesia ini sudah banyak yang menggunakan gadget ya. Tetapi ternyata juga pengennya gadget itu memorinya nggak habis. Iya, kalau harus gede filenya. Kalau harus download apps nanti mengurangi memori. Gitu. Nah kalau web kan nggak mengurangi memori gitu kan, sehingga ketika kita buka web, ternyata lebih diminatin. Gitu. Nah ini kan behavior yang kita petakan. Nah yang menarik lagi begini, setelah My Pertamina yang kita jalankan ini dengan ekosistem digital dan sistem yang kita bangun ini, apa yang saya sampaikan tadi, mengetahui behavior konsumennya sebenarnya dari sini. Oke. Data yang di-collect melalui aplikasi itu. Iya. Ketika tadi ditanyakan startingnya gimana sih? Oh ya, kita tahu nih behaviornya karena solar tuh orang beli harian di sini. Oh, itu informasinya datangnya dari My Pertamina ya? Dari My Pertamina awalnya. Kan sudah ada yang transaksi pakai apps, mulai ada transaksi. Nah ini kita perhatikan. Oh di kota mana sih yang ini? Oh di sini. Ya, itu dari situ. Nah lama-lama ini makin besar. Jadi kalau balik ke web atau ke aplikasinya Pak ya, sebenarnya kalau dari sisi user itu bisa pakai itu selain untuk loyalty program atau untuk beli ya. Jadi itu belanja produk Pertamina di situ bisa semuanya ya. Yang Pertamina bisa. Tapi punyanya Pertamina ya, produknya belum dari eksternal berarti ya. Belum. Nah, selain abis itu juga untuk beli bensin ya tentu aja yang tadi QR code, barcode kan dari situ ya Pak ya. Selain tiga ini apa lagi yang bisa dipakai? Di situ sekarang ada cross point. Kita kemarin dengan cross point itu kan bagian dari loyalty kan berarti Pak ya? Iya, bagian dari loyalty. Ini yang loyalty ini yang sekarang kita kembangkan dulu. Gitu. Nah, ininya rencana ke depannya nih Pak. Kalau kita bicara platform kan tentu aja kan bukan cuma sekedar jualan barang kita sendiri, bukan cuma loyalty program gitu ya. Tapi pasti ada sesuatu yang melibatkan pihak ketiga di sana. Sehingga itu akan terjadi value creation di dalamnya. Itu visi ke depannya My Pertamina app ya khususnya ya, bukan yang engagement program tadi Pak ya. Itu mau jadi seperti apa Pak? Jadi gini, tentu kita akan menjual produk kita, tapi kita bisa bundling dengan produk orang. Produk dengan pihak lain, dengan perusahaan lain. Ini sedang kita jajaki. Misal, ada perusahaan yang mempunyai barang X gitu ya, harganya 10.000 satu kilonya misalnya. Nah, nanti bisa kita banding dengan BBM. Kalau dengan BBM 1 liter, beli BBM 5 liter, tebus murah di sana Pak. Murah di sini. Itu secara kesisteman sedang kita bangun. Kenapa kok ini menarik? Karena gini Pak, setelah kami lihat secara amount transaksi BBM besar, Pak. Sehingga inilah yang menjadi daya tarik produk-produk lain. Nah, ini kami sedang menyiapkan untuk cross selling produk ini. Nah, selain itu repeatability-nya juga termasuk cepat, tinggi. Mungkin lebih tinggi daripada telekomunikasi. Mungkin ya, karena amount per minggunya lebih besar. Transaksi per minggunya itu lebih besar nilainya. Nah, ini yang sedang kita jajaki sehingga nanti bisa memberikan benefit pada konsumen Pertamina. Jadi kalau beli 1 liter bisa dapat apa lebih murah gitu. Ini kami sudah petakan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita Siap. Ini pembahasannya udah mulai masuk kepada pengembangan usaha Pak, pengembangan bisnis ya, atau business development gitu. Salah satu upaya untuk pengembangan usaha Patra Niaga adalah di NFR ya, non-fuel retail. Jadi kalau kita lihat ada minimarket di sana ya, ada tempat cuci mobil ganti ban dan sebagainya ya dan sebagainya. Itu gimana tuh Pak rencana? Kita tahu bahwa SPBU itu pasti tempatnya strategis. Ya, orang pasti ramai ke sana. Sehingga itu jadi destinasi yang seksi sebenarnya di mana pelaku bisnis pasti akan tertarik ke sana gitu. Nah, pertanyaannya gimana Pertamina meleverage itu sehingga itu menjadi sumbangsih yang signifikan untuk pertumbuhan revenue-nya Pertamina gitu ya. Bukan cuma asal ada gitu ya, tapi ini harus mendorong signifikan. Itu apa rencananya? Jadi gini, kami ini paham melihat bahwa seperti yang Dr. Indrawan sampaikan tadi bahwa ini strategis. Ini secara properti areanya sangat menjanjikan. Jadi kami mempunyai 2 strategi besar untuk NFR ini. Pertama, mendorong
revenue stream baru dengan on brand kami, on brand non fuel retail kami. Kita dorong masuk ke situ. Yang kedua, kita juga mendorong dengan strategic partnership dengan partner-partner lain masuk ke SPBU kita. Kalau yang on brand, tentu kita sedang menyiapkan perlahan nih. Karena ini butuh tim dan lain-lain yang mungkin selama ini Pertamina kan masih banyak di oil and gas ya. Ini kan lain ya. Tapi kita akan dorong ke situ. Nah, yang menarik yang strategic partnership. Kami itu punya program namanya Tenansde, Pak. Tenansde itu kita mengajak para pengusaha SPBU untuk ketemu dengan para pengusaha yang berminat masuk ke SPBU untuk berbisnis non-fuel. Itu sejak tahun lalu. Dan kegiatan ini saat ini sudah membuat partnership, menimbulkan atau berdampak kita mempunyai 120 partners yang berkontrak dengan Pertamina untuk masuk ke SPBU dan sudah eksis ke SPBU. Sehingga tadi kawan kami yang non-fuel itu sudah banyak juga, Pak, saat ini. Nah, terus tahun ini kita kembangkan bahwa untuk berpartner untuk membuat bisnis di SPBU existing, itu kita buka web, Pak, namanya Mitra SPBU. Nah, di situ nanti kita bisa ngelihat mau pilih di SPBU mana, ada fotonya di mana, space-nya di mana, Oh, misalnya saya mempunyai. Jadi kayak ada marketplace untuk sewa lokasi di SPBU. Betul, seperti itu. Nah, kita sudah siapkan, ini bertahap. Jakarta udah ready, nanti kita kembangkan lagi. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin buka coffee shop di SPBU mana bisa masuk ke web tersebut, pilih di mana gitu kan. Nah, ini kita mempertemukan antara pengusaha SPBU dan pengusaha NFR. Tadi apa ininya, Pak? Websitenya mitraspbu.com. mitraspbu.com. Ya. Itu kalau kita bicara SPBU itu kan berapa persen sih, Pak, yang fully owned by Pertamina dan beberapa yang itu mitra, Pak? Jadi kalau yang fully owned by Pertamina kurang lebih 175 SPBU. Tapi ada juga SPBU yang operated by Pertamina. Tapi owned by swasta. Ya, itu juga ada. Tapi yang murni swasta juga ada. Memang persentasenya itu berapa banding berapa? Persentase majority mungkin 90% masih owned by swasta. Gitu ya. Tapi ini kita kan tetap dalam kontrol dan monitoring Pertamina. Nah, kalau misalnya yang di owned by swasta tadi, Pak, ya. Terus dia kan berarti kan masuk ke dalam marketplace tadi itu, Pak, ya. Sebenarnya gini, pertanyaannya adalah seberapa mereka punya kewenangan untuk menyewakan dan mengkomersialkan area SPBU itu. Karena kan kalau setahu saya kan begitu pas dia udah kerjasama dengan Pertamina kan sudah ada aturan-aturan yang mengikat, Pak, ya, SPBU itu harus luasnya berapa, dipakai untuk apa aja gitu. Nah, itu fleksibilitinya tuh seberapa besar atau itu semuanya udah ditetapkan oleh Pertamina? Fleksibilitinya cukup besar secara komersial. Karena kami membuka ruang sebetulnya. Yang kami jaga pasti hanya yang utama aspek safety. Ya, aspek-aspek teknikal yang kami jaga. Aspek komersial kita. Jadi ada area-area yang ini nggak boleh disewakan. Karena ini murni untuk kepentingan SPBU demi kepentingan safety gitu ya. Kalau areanya lebih luas dibandingkan itu monggo mau dibuat hypermarket juga boleh kalau misalnya gede gitu misalnya. Misalnya gini, Pak. Oh, dia mau buka rumah makan di situ, tapi di sampingnya situ ada tangki pendamnya BBM, ini nggak safety. Nah, seperti jadi space yang sini yang bisa seperti itu. Artinya ketika dia ikut join ke marketplace tadi, ada assessment dulu ya dari Pertamina. Ada. Untuk make sure area mana yang itu boleh untuk dikomersialkan, mana yang nggak boleh gitu ya. Terkadang juga kami kan sudah ada partner ya, ada partner strategik kami yang non fuel ini. Kadang juga mereka saling berkompetisi kan. Kami juga harus melihat, menghormati policy partner kami misalnya. Partner itu maksudnya? Gini, kita ada brand-brand lain yang masuk ke SPBU. Misal contoh kita bicara kopi ya. Kopi ini kopi merek A sama B ini head to head nih gitu. Oh, ini sudah ada merek A. Jangan deh. Gitu. Harus menghormati yang mungkin sudah nyewa duluan ya. Mungkin di SPBU yang emang harus gitu lah. Mungkin seperti itu ya. Kalau aturan-aturan yang itu aturan yang sangat normatif saya rasa. Itu Pertamina dapat apa itu? Karena kan lahannya kan milik swasta nih ya. Apakah ada sistem komisi atau mekanismenya gimana bentuk model bisnisnya? SPBU ini kan prinsipalnya di Pertamina. Jadi kami mendapatkan dari sisi principal fee. Tetapi kami juga tidak ingin hanya duduk-duduk dapat principal fee. Kami juga ada program promosi. Jadi kalau dari NFR-nya, Pak, itu bentuknya principal fee juga ya? Iya. Yang dapat bukan sharing revenue, pemasukan dan sebagainya. Itu sharing dengan revenue owner SPBU kalau SPBU-nya swasta.
Iya, swasta. Kalau swasta. Tapi kalau SPBU-nya milik Pertamina tentu kami dapat sharing. Itu sangat customized. Jadi kalau dengan swasta dapatnya apa, Pak? Kami dapat principal fee. Bukan sharing fee ya? Bukan Revenue sharing, profit sharing itu bukan ya? Ini murni ke swasta. Murni ke swasta. Gitu. Tapi itu nanti ada beberapa skema-skemanya. Karena ini sangat customized gitu. Sebagai contoh misalnya di area yang jalan tol itu kan rame ya, tentu berbeda komersial termnya dengan yang non tol seperti itu. Gitu. Oke, menarik. Ini agak out of topic, Pak, tapi masih nyambung dengan Pertamina ya. Ngomongin tentang sekarang ini kan orang rame teriak karena tiket pesawat mahal. Dan salah satu yang jadi alasan yang mengemuka itu adalah afturnya aja mahal gitu, maka tiketnya mahal gitu. Nah, aftur ini kan urusan Pertamina, Pak. Jadi pertanyaannya kenapa aftur tuh mahal gitu? Jadi gini, coba kita lihat zaman dulu ya, pesawat zaman dulu mahal pesawat itu. Dari dulu sampai sekarang ya, saya bilang sesungguhnya Pertamina mungkin tidak monopoli, artinya tidak 100% lah. Ada tempat-tempat lain yang pemasok aftur secara customized itu ada. Karena mungkin Pertamina nggak ada DPPU, karena Pertamina itu menjual aftur itu melalui DPPU. Ya, mungkin ada lapangan bandara-bandara yang tidak ada DPPU-nya atau pengisian itu mungkin ada pihak lain juga yang mendatangkan aftur. Tapi kalau kita zaman dulu, satu harganya kelihatan mahal, tiba-tiba kelihatan murah. Padahal Pertamina ya begitu-begitu aja. Artinya dari dulu Pertamina ya supply-nya begitu-begitu aja. Tapi harga pesawat dulu mahal, bisa murah gitu kan. Dan sekarang dianggap mahal lagi gitu. Artinya variabel naik turun harga itu bukan hanya aftur. Tidak hanya aftur gitu. Kalau kita melihat ya, kecuali misal dulu mahal karena Pertamina sendiri, tiba-tiba murah karena ada pemain lainnya gitu. Terus sekarang kelihatan mahal. Padahal dari dulu ya mungkin 95% aftur Pertamina gitu di Indonesia. Tetapi harga 95% penyedia aftur itu Pertamina dari dulu sampai sekarang. Memang sempat ada non Pertamina sebentar dulu. Tetapi harga tiket pesawat itu kan dulu mahal, sekarang terus turun. Mungkin sekarang dirasa naik lagi. Saya rasa ada faktor-faktor lain. Mungkin bisa melihat dari sisi pajak misalnya ya. Teks apakah pengenaan di rute dalam negeri dengan rute luar negeri apakah sama seperti itu. Itu kan juga menjadi isu kenapa kok dari Medan ke Jakarta lewat transit Malaysia lebih murah daripada kalau misalnya direct seperti itu. Saya juga nggak tahu komponennya seperti apa, ini harus kita telah. Tapi kalau melihat sejarahnya, Pertamina dari dulu memang majority. Dan dari sisi harga aftur sebenarnya dari dulu sampai sekarang stabil berarti, Pak ya? Policy kebijakannya sama. Dari dulu aftur nggak ada subsidi. Nggak ada subsidi. Berarti ada kemungkinan juga harga aftur memang naik? Kalau tren harga saat ini saya rasa nggak naik ya tren harga, karena crude harganya cenderung turun. Karena kemarin kan kami menurunkan harga Pertamax ya, dan kurs sekarang cukup stabil di 15.200-300. Jadi kalau dibilang harga aftur naik, sebenarnya nggak naik ya? Atau harga aftur mahal dari dulu juga mungkin mahal gitu ya? Atau dari dulu emang segitu harganya gitu ya? Jadi jadi kenaikan harga tiket bukan karena itu. Saya lebih melihat begini, dari dulu penyedia aftur di Indonesia mayoritas memang Pertamina. Nah, tapi harga tiket kok naik turun gitu kan. Saya juga berarti ada faktor-faktor lain gitu ya. Terus kalau dilihat akhir-akhir ini tren harga minyak itu turun dan kursnya juga membaik. Seharusnya tren harga afturnya juga turun. Harusnya pesawat juga tiketnya turun dong gitu ya. Tapi kok enggak nih, ada apa nih gitu. Jadi, ya kira-kira begitu kalau berbicara minyak. Oke, terakhir Pak, ini nggak mungkin juga kita nggak ngomongin tentang clean energy. Ya, karena kan Pertamina sini kan punya spirit itu juga, dapat mandat juga untuk net zero emission dan sebagainya. Nah, ini kan lucu sebenarnya. Karena Pertamina kan jualannya kan fossil fuel. Sementara didorong untuk bergerak ke arah green energy gitu ya. Apa Pak sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Pertamina dan akan dilakukan oleh Pertamina yang berkaitan dengan upaya mendorong net zero emission? Iya. Yang kita lakukan banyak. Tentu aktivitas-aktivitas kita konversi terkait dengan bagaimana substitusi terhadap penghematan karbonnya. Tetapi kalau khusus yang terkait dengan penjualan produk-produk fossil fuel tadi, kita juga ada program Green Energy Station. Jadi Green Energy Station ini, SPBU ini sebagian power generation-nya menggunakan solar panel. Sehingga bisa mengurangi pembangkitan listriknya itu yang lebih green gitu ya. Di satu sisi kita menjual fossil fuel. Yang kedua, kita juga menjual sekarang Pertamax Green 95 yang ada komponen bioetanolnya di situ. Nah, ini juga harapannya juga lebih ramah lingkungan. Meskipun juga kami terus mendorong produk-produk yang kualitas emisinya lebih bagus.
seperti Pertamina Dex, seperti Pertamax Turbo, seperti itu. Dan mungkin Pertamax sendiri dari sisi kualitas produk BBM-nya lebih bagus daripada Pertalite gitu ya. Dan kita menjual produk ini sesuai dengan standar migas yang ditetapkan. Dan ini juga berlaku untuk badan usaha lain selain Pertamina. Jadi setiap segmen ini sama, sebetulnya spek migasnya sama, ketentuannya sama, parameter yang di sampling juga sama, yang dites juga sama, begitu. Selain itu, ini kan dari sisi BBM, kami juga mengantisipasi nih disruption electric vehicle, gitu ya. Kami sudah menyiapkan juga swap baterai station. Kita juga menyiapkan ada charging station dan lain-lain. Tetapi memang posisi kami itu harus pada posisi yang seirama. Kalau kecepatannya EV seperti apa, ya kita mengikuti. Jangan sampai kita mendahului ataupun telat, gitu ya. Seperti itu. Baik, Pak Ega, terima kasih sekali. Banyak sekali informasi dan ilmu insight yang didapat. Sehat-sehat terus. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak.